Halo kembali Sobat Bonsai Nusantara di channel Gubuk Bonsai, sekolah bonsai gratis. Oke teman-teman, ini kita sudah bersama jagonya, masternya, ahlinya pohon sisir. Jadi pada video kali ini kita akan belajar total tentang pohon sisir. Kenalan dulu Bang. Kenalan? Oh, nggak usah lah, saya kenalin. Oke teman-teman, ini dia Bang. Ya, Bang? Betul, nama saya Cecep, asli dari Sumedang. Yes. Gitu. Kesukaan melihara ya jenisnya mungkin sisir. Di samping harganya murah, pohonnya juga kelihatannya eksotik, mungkin kayak gitu Mas. Keren. Beli pohon impor nggak kuat sakunya Mas. Mending bahan biasa aja lokal. Tapi begini Bang, langsung to the point, ini dapat banyak pertanyaan Ya. dari penggemar-penggemar bonsai pemula, khususnya apalagi pendongkel, kan mereka juga sering sekali menemukan pohon sisir. Cuman ketika ditanam kemudian di program itu kok sering mati jalur, kemudian sudah tunas panjang terus kemudian tiba-tiba meret, itu kenapa kira-kira? Yang pertama mungkin media tanam Mas. Oh, media tanam. Media tanam yang satu. Yang kedua karakteristik dari pohon sisir tersebut. Karakteristik dalam artian tumbuh pohon sisir itu di mana gitu kan? Gitu. Ada hutan dingin, mungkin ada hutan panas. Kalau hutan panas ya kayak di Wonosari, Madura kayak gitu kan. Kalau hutan dingin ya kayak di pohon-pohon pinus, hutan pinus kayak gitu kan. Oke. Berarti medianya yang paling cocok apa ini Mas untuk pohon sisir? Kalau pengalaman saya yang paling cocok itu pasir Mas. Pasir sungai. Pasir sungai kayak gitu. Ladu murni gitu. Ladu aja, murni ya? gitu. Itu buat menghidupin pohon. Nah, nanti diganti lagi. Kalau udah hidup lagi? Diganti lagi. Kita tahu dia benar-benar hidup kemudian enggak meleret itu dari mana Bang? Kayak gini kan. Misalkan kalau hidup itu kan satu tunas itu kelihatan panjang kan, kayak gini kan panjang, misalkan ini panjang. Nah, nanti berhenti. Kalau udah tumbuh lagi ke samping ada titik tunas yang baru, nah itu baru bisa katakan hidup. Oh, berarti kalau tunasnya cuma satu panjang itu belum jaminan hidup. Belum jaminan hidup. Meskipun udah liar panjang gitu ya. Nah, itu ilmu baru teman-teman. Jadi ada tunas kedua ini ya. Anak tunas kedua gitu. Oke. Tunas Jadi, kedua kayak gitu. Terus ini Bang, apa namanya? Cara programnya sendiri gimana? Susah atau gampang sih sebenarnya? Sebetulnya sisir mudah, program akar mudah, program cabang mudah, cuma mungkin proses awalnya. Gimana proses itu, awal dari mulai tanam minimal saya 1 tahun. Wih, 1 tahun? 1 tahun. Misalnya ini kita dongkel, terus ditanam 1 tahun. Tanam dulu 1 tahun, itu bisa dikatakan udah kuat, akar kuat, baru kita ground. Setahun nggak diapa-apain? Nggak ada apa-apain. Biar aman kayak gitu kan. Oh gitu. Biarkan liar gitu ya. Biarkan liar. Mungkin ada contohnya yang dari pot-pot yang kayak gitu kan, itu belum 1 tahun kayak gitu kan. Bisa udah 1 tahun bisa kita ground kayak gitu. Dikon juga belum dipotong-potong kayak gitu. Iya. Kemudian kalau yang masalah ini Bang, kadang ini sudah hidup bagus, sana mati jalur, terus melorot gitu, kenapa itu? Biasanya kalau gitu kan itu tadi Mas, karakter pohonnya. Kalau pohon dari hutan yang nggak panas gitu ya, hutan pinus kayak gitu, kebanyakan mati jalur. Beda sama pohon yang hidup dari batu. Oh gitu. Karakternya beda gitu. Kuat gitu, lebih kalau dari batu lebih kuat gitu Mas ininya. Terus memahami jalur pohon sisir itu gimana Bang? Memahami biasanya untuk tahu jalurnya itu ya dilos dulu Mas, nanti kelihatan kelihatan mana alurnya kayak gitu kan. Oke, jadi harus lihat contohnya ya Bang ya. Untuk pengawasan sendiri perlu waktu lama nggak Bang? Sebetulnya kalau udah ngeground ke tanah nggak terlalu lama, cepat loh Mas. Oh cepat. Cepat kalau pohon sisir. Biasanya sampai berapa lama Bang untuk bisa bikin sampai ke tahap ini? Tergantung prosesnya. Kalau prosesnya kayak gini, proses potong ini udah hampir 8 tahun. Ini udah hampir 8 tahun dari nol. Dari nol. Nah, ini ngomong-ngomong teman-teman, ini pohon yang sangat unik sekali. Jadi ini bukan hanya sekedar sisir sembarangan. Ini tanpa duri ya Bang? Iya, ini tanpa duri Mas. Duri lunak. Kalau biasanya kita pegang sisir takut kena duri. Kalau ini benar-benar murni tanpa duri. Kalau ini Bang, soal perawatan pohon sisir, itu susah atau gampang? Sebetulnya gampang Mas, sama seperti pohon yang lain. Setiap 1 bulan 1 kali kita semprot disinfektan. Kalau saya pakai jenis lanet.
Oh gitu. Itu kan sistemnya sistemik, jadi nggak langsung kan diserap dulu akar, baru didistribusi ke tiap-tiap pucuk kayak gitu kan, langsung diserap dulu kayak gitu. Kalau karena kadang ada agak lama sih. Ada kutu-kutu hitam kecil-kecil itu ya, Bang. Kalau kayak ya jenis yang lain kan semprot mati. Ya. Kalau sistemik enggak. Oke, itu satu. Terus untuk penyiraman gimana, Bang? Kalau penyiraman ya kalau di ground kayak gini, kalau udah misalkan nge-ground ya paling 1 minggu 3 kali kayak gitu. Terus seminggu 3 kali? Iya, beda lagi kalau sama di pot. Kalau di pot ya sehari 2 kali atau sehari sekali lah kayak gitu. Okay. Untuk pupuknya sendiri gimana, Bang? Pupuk anti pupuk nggak dia sebenarnya? Kalau sebetulnya harus, soalnya kan akarnya rakus, Mas. Oh, ini termasuk pohon rakus berarti? Rakus, Mas. Rakus. Pupuknya apa, Bang, yang paling cocok? Yang bagus sih organik. Nggak organik? Organik. Nggak gitu. pakai kimia-kimia? Enggak itu? lah. Oh iya. Nah, kemudian ini teman-teman, di sini kita juga bisa saksikan pohon sisir yang sangat unik sekali dan jarang ditemukan. Kok bisa sampai jadi formal gini, Bang? Cara membuatnya seperti apa? Pohon sisir bisa jadi formal? Kalau sebetulnya untuk pohon sisir biar gampang untuk bikin formal, sebaiknya dari cangkauan, Mas. Oh, dari cangkauan? Kalau dari dongkelan ya seperti Mas tadi ada yang mati sebelah kayak gitu kan, cenderung resikonya gede. Oh gitu. Tapi kalau dari karena cangkauan dari alamnya gitu. Iya, emang karakternya. Kalau dari gitu. cangkauan dijamin lebih aman. Dijamin lebih aman, akar bagus, kayak gitu, rata akarnya bagus, beda sama yang kayak gini kan. Ini akarnya buat lagi, kan ini buat lagi kayak gitu. Kalau cangkauan enggak, tinggal gedein akar, terus titik tunas lebih banyak kayak gitu. Oh gitu. Minimal cangkau itu sebesar Yakult lah. Oh, sebesar Yakult itu ya? Minimal cangkok, lalu kita tanam kayak gitu terus. Kayak gitu. Iya. Kemudian ini dulu bahannya memang udah bagus atau gimana, Pak? Dulu bahannya jelek. Oh ya? Kayak jelek. Ini semua tangan-tangan ini buat sama terusan pohon buat kayak gitu. Oh iya. Terus untuk menentukan titik tunas terbaik, tipsnya seperti apa, Pak? Menentukan titik tunas terbaik. Ya kita mau buatnya buat pohon apa gitu, Mas. Kalau misalkan buat medium gitu kan jangan terlalu pendek kayak gitu aja sih, nggak terlalu susah. Sebaiknya untuk dicontohkan jangan pohon yang ini, yang jenis yang bahan yang lain kayak gitu kan. Biar lebih jelas kayak gitu. Saya juga lagi belajar. Hasil belajarnya sudah kayak gini, Bro. Apalagi yang sudah lain-lain. Mungkin bisa lihat. Ini yang membedakan dia, Bang, dengan pohon pada umumnya apa, Bang? Yang pertama jalur, Mas. Jalur dari titik mata tunas itu, Mas. Jadi kan kalau pohon sisir itu tiap titik mata tunas ini jalurnya masing-masing. Tiap titik tunas ini jalurnya masing-masing. Iya, jalurnya masing-masing. Ini sendiri, ini juga sendiri. Iya. Yang di sana juga sendiri. Iya. Gitu. Sehingga kalau kita potong di sini, Bang, maka kadang teman-teman mengalami melepas atau mati jalur. Iya, karena mungkin kesedot ke jalur yang ini. Kayak gitu. Sedangkan pohon normal itu tidak demikian. Tidak demikian. Kayak gitu. Jadi kita harus pandai-pandai membaca jalurnya. Iya. Oke. Terus fungsinya kita ngelola 1 tahun itu tadi apa, Bang? Jadi dalam untuk melihat titik tunas atau jalur dari pohon tersebut, Mas. Kayak gitu. Jadi kita bisa ini ya, Bang, lebih teliti ya. Lebih teliti kayak gitu kan. Ini pakai atau enggak? Iya, kayak gitu. Sedangkan kalau pohon teman-teman yang pada umumnya itu kita mungkin salah potong, salah ini, salah itu nggak masalah, pohonnya nggak trouble. Tapi sebenarnya sisir ini pun juga nggak rewel ya, Bang? Ya enggak lah, kalau ketemunya atau udah ngelos kayak gini, udah tebal kambiumnya, nggak rewel malahan. Untuk memperbesar ini gimana, Bang, caranya? Ya itu dia, Mas. Ini. Kan untuk misalkan yang kita ini udah cukup lah sebesar gini ya, Mas. Yang kita butuhkan yang sebelah ini, yang sebelahnya yang bawah. Biasanya untuk memperbesar ini nanti keluar di sini tunas yang kayak gini. Kita biarin aja. Jangan dipotong kalau untuk dahan yang diperlukan. Kalau misalkan keluarnya di sini,
di atas itu dibuang. Tunas yang suburnya kayak gitu. Tapi kalau di bawah keluar dari titik tunas yang dibutuhkan yang ini. Kita biarin. Itu enggak akan bisa besar kayak tunas-tunas yang udah tadi yang ke bawah. Kalau dibiarkan lama besarnya. Nanti ada tunas baru yang subur, misalnya besarnya yang kayak gitu. Ada 4, malah ada 3 yang kayak gini nih. Sebenarnya lama guys bang ini kayak daun sisir ini. Ya rata-rata lah posisi untuk sebesar ini kalau misalkan sisirnya udah kisaran 2 tahun atau 3 tahun di ground. Bisa umur 5 bulan, bahkan 3 bulan juga bisa. Jadi sebenarnya cenderung cepat ya? Cepat ya. Oh, cuman kita yang kurang tahu. Tapi nek sudah di ground gini, boleh ada pupuknya? Boleh, kayak gitu. Dari 1 tahun itu ke sana boleh dikasih pupuk. Kayak gitu. Buat teman-teman, ternyata sisir juga bisa dicangkok. Seperti apa caranya? Medianya kayak apa? Dan seperti apa programnya? Eits, tunggu dulu. Nanti kita jelaskan di video berikutnya. Ya. Tentunya bersama Bang Cecep. Oke, terima kasih sudah mengikuti kita hari ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Gubuk Bonsai, sekolah bonsai gratis. Melihat perubahan dan perkembangan pada bonsai adalah salah satu kenikmatan dalam berbonsai yang tidak akan pernah mati. Semakin matang bonsai itu, semakin kita menjiwai nilai dari bonsai itu sendiri. Ayo Sobat Bonsai Nusantara, tetap semangat dan mari bersama kita tingkatkan kualitas dalam berbonsai di Nusantara.